Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Pada hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran jarak jauh pertemuan yang kedua. Masih bersama saya, Tasya Agustina. Dan pada hari ini kita akan membahas perencanaan produksi massal, karena kemarin pertemuan sebelumnya kalian sudah membuat tugas merancang suatu bentuk usaha, baik itu berupa barang atau jasa. Nah, sekarang bagaimana rancangan kalian nanti itu bisa dilanjutkan untuk diproduksi secara massal. Baik, langsung saja. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, diharapkan nanti kalian bisa memahami konsep produksi massal. Kemudian yang kedua, kalian diharapkan bisa memahami perencanaan dan peramalan produksi massal. Setelah itu, diharapkan kalian juga dapat menjelaskan pengukuran keberhasilan dari produksi massal. Dan yang keempat, kalian diharapkan bisa mengetahui tahapan-tahapan pada produksi massal dari produk, barang atau jasa yang sudah kalian rancang pada pertemuan sebelumnya. Kenapa di sini ada keterangan bagian 1 dan bagian 2? Untuk video kali ini adalah bagian 1 dari produksi massal, karena babnya terlalu panjang jadi saya buat 2 bagian. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas poin 1, yaitu memahami konsep produksi massal. Kemudian dilanjutkan dengan memahami perencanaan dari produksi massal. Sedangkan untuk poin yang lainnya akan dibahas di pertemuan berikutnya pada video bagian 2. Sebelum kita membahas materi lebih lanjut, di sini saya sajikan 2 gambar, silakan diamati. Nah, gambar yang pertama ini adalah tentang suatu produksi, ya, itu produksi baju hazmat, ya, karena saya sesuaikan dengan kondisi pandemi saat ini. Jadi ini adalah suatu pabrik garment yang menghasilkan baju hazmat APD untuk tenaga medis. Jadi di sini terlihat bahwa ada banyak orang, melibatkan banyak sekali orang, kemudian ada bahan bakunya tentu saja juga banyak, kemudian ada alat di sana yang membantu untuk produksi dari produk yang sedang dibuat tersebut. Dan ini menggunakan 2 tenaga, yaitu tenaga manusia dibantu dengan tenaga mesin. Sedangkan gambar yang kedua ini adalah pembuatan kerangka mobil yang dilakukan secara massal juga, tetapi bedanya dengan gambar yang pertama, di pembuatan kerangka mobil ini dibuat oleh mesin-mesin atau tenaga-tenaga yang full mesin, ya. Jadi manusia di sini bekerja sebagai operator dari mesin tersebut. Jadi kalian bisa mengamati dari 2 gambar ini sama-sama produksi massal, cuman untuk gambar yang pertama dibantu tenaga manusia separuhnya, sedangkan gambar yang kedua full yang bekerja adalah mesin yang dioperasikan oleh manusia juga. Jadi ada perbedaan di sini walaupun sama-sama produksi massal. Jadi sudah ada bayangan, ya, produksi massal itu seperti apa. Nah, untuk pengertiannya, sebenarnya produksi massal dari gambar tadi sudah bisa kita ambil kesimpulannya. Itu ada 2 kata. Yang pertama adalah produksi. Produksi itu apa, ya? Berarti menciptakan suatu benda baru, atau dari benda yang sudah ada itu ditambah nilai fungsinya, nilai gunanya ditambah. Kemudian massal berarti melibatkan di situ banyak orang. Tadi di gambar tadi sudah terlihat, ya, banyak sekali orang di sini yang terlibat. Kemudian bahan bakunya juga besar, yang diproduksi berarti juga dalam jumlah yang sangat besar, jumlah yang besar-besaran. Jika 2 kata ini digabung, produksi massal berarti
Yaitu kegiatan memproduksi barang tertentu yang sudah ditentukan standar spesifikasinya. Jadi misalkan membuat baju hazmat, spesifikasinya seperti apa, panjangnya harus berapa senti, misalkan bahannya harus terbuat dari apa, dan lain sebagainya, yang dilakukan dengan serangkaian operasi yang sama. Jadi tadi baju hazmat semua mesin jahitnya itu sama, ya kan? Membuat kerangka mobil juga seperti itu, dengan alat yang sama, dengan produk yang sebelumnya. Jadi kalau misalkan baju hazmat mungkin belum banyak yang produksi, berarti menciptakan benda yang baru dengan alatnya sama, mungkin ya bisa sama dengan pembuatan baju-baju sebelumnya, cuman di sini mereka memproduksinya baju hazmat, tapi untuk mesin jahitnya bisa disamakan gitu ya. Kemudian kalau yang tadi kerangka mobil itu sudah ada, produk sebelumnya sudah ada, dilakukan dengan mesin yang sama. Jadi pengertian dari produk massal adalah seperti ini. Saya harapkan dari gambar tadi kemudian didukung dengan pengertian ini, kita sudah memahami apa itu pengertian dari produksi massal. Slide selanjutnya, ciri-ciri dari produksi massal itu apa saja? Yang pertama yaitu tadi sudah terlihat di gambar dan di pengertian tadi ya. Yang pertama adalah produk yang dihasilkan itu dalam jumlah yang banyak, dalam jumlah besar. Jadi tidak hanya satuan atau puluhan, tapi banyak, karena porsinya adalah porsi industri. Kemudian yang nomor 2, biaya per unitnya rendah. Karena produksinya itu banyak, sehingga sebisa mungkin biaya per unitnya itu rendah, sehingga nanti ketika dijual itu bisa menghasilkan laba yang cukup. Nah, kemudian nomor 3, bertujuan menguasai pasar. Jadi misalkan baju hazmat, karena sekarang lagi pandemi seperti ini, jadi kemarin kita sempat mendengar kabar bahwa APD itu langka, sehingga para industri garment menciptakan sebuah inovasi membuat baju hazmat. Tujuannya adalah supaya bisa menguasai pasar, sehingga tenaga medis atau pihak-pihak yang memerlukan itu bisa tidak kesulitan lagi mencari APD tersebut. Kemudian dijual di pasar bebas, contoh kerangka mobil tadi, setelah jadi ya bisa dijual di pasar bebas, tidak eksklusif. Jadi semua market, semua pangsa pasar bisa membeli. Yang kelima, hampir tidak ada variasi produk. Jadi kalau cirinya produksi massal itu adalah variasi produknya hampir tidak ada. Misalkan kalau tadi baju hazmat, ya baju hazmat semua yang ada di situ bahan bakunya nanti akan dihasilkan baju hazmat. Atau kerangka mobil tadi, semua bahan bakunya akan menjadi kerangka mobil. Kalaupun ada variasi produk itu hanya satu atau dua, mungkin hanya satu. Misalkan contoh produk minuman atau makanan A bahan bakunya sama, dia akan menghasilkan produk yang sama, misalkan coklat gitu ya, rasa coklat, variasinya mungkin hanya strawberry gitu, coklat dan strawberry dan lain sebagainya. Jadi ciri dari produksi massal seperti itu, hampir tidak ada variasi produknya, walaupun ada itu hanya sedikit, seringkali bahkan tidak ada variasi produknya, hanya satu saja. Kemudian yang keenam, harus ada stok saat masa tunggu. Jadi karena produksinya massal secara besar-besaran, ketika produk itu sudah jadi didistribusi ke pasar gitu ya, ke penjual atau ke supplier. Nah, ketika di supplier itu barangnya menunggu transaksi, di pabrik ini harus selalu memproduksi. Karena apa? Ketika supplier nanti barangnya sudah habis, ketika ingin mengambil lagi, ingin pulak lagi, itu tidak sampai barang itu kosong. Jadi pabrik ini terus berproduksi, supplier yang di bawah tadi juga bisa terus berjualan. Jadi harus ada stok saat masa tunggu. Jadi ini adalah 6 poin dari ciri-ciri produksi massal. Selanjutnya, apa sih kelebihan dan kekurangan dari produksi massal itu? Yang pertama, kelebihannya itu hemat biaya, karena tadi satu produksi itu hanya satu, jadi tidak ada variasi ya, cuman fokusnya hanya satu barang itu yang diproduksi, sehingga tidak memerlukan alat yang bermacam-macam ya, semua alatnya sama. Kemudian efisiensi waktu, karena melibatkan banyak orang, banyak mesin, sehingga
dan bahan bakunya itu cuma satu macam, yang dihasil juga satu variasi saja, sehingga bisa dikerjakan dengan cepat sehingga dapat waktunya lebih efisien. Yang ketiga, tingkat keakuratan tinggi. Yang keempat, tingkat produksi cepat. Untuk kekurangannya, kegiatan produksi sangat kaku ya. Untuk pelaku buruhnya, misalnya buruh di pabrik itu ya hanya itu saja yang dikerjakan, tidak ada yang lain. Kalau dia mengoperasikan mesin kerangka mobil tadi ya kerjanya dia hanya itu. Kalau tadi dia menjahit baju hazmat tadi ya setiap hari dia seperti itu, rutinitasnya hanya seperti itu saja, masih sangat kaku. Yang kedua, variasi produk kurang beragam. Jadi karena produk variasinya cuma satu, berarti kurang ada variasi produk, sehingga atau supplier itu kadang juga mengalami kesulitan untuk ketika barangnya itu sudah bagus tapi ingin ada variasi yang lain, tetapi pabriknya tidak bisa memproduksi variasi yang tersebut. Nah, itu juga menjadi kendala bagi supplier. Kemudian nomor 3, mahalnya biaya mesin. Nah, karena kita membutuhkan mesin yang banyak untuk produksi yang sangat besar, sehingga untuk perawatan bahkan pembelian mesin-mesinnya itu juga membutuhkan biaya yang cukup banyak. Dan yang keempat, tidak ada jaminan laku. Ya, tadi kita contohkan saja, misalkan baju hazmat tadi, walaupun sekarang musim pandemi banyak yang mencari baju hazmat misalkan untuk APD dan sebagainya, tetapi ketika nanti pandemi ini berakhir, baju hazmat tadi itu tidak akan selaku seperti saat ini, jadi ada penurunan, jadi tidak laku. Terus begitu juga dengan produk yang lain, kadang saat ada event tertentu akan menjadi ramai dicari, di saat yang lain tidak ada sama sekali atau bahkan atau sedikit sekali yang membutuhkan. Ini adalah kelebihan dan kekurangan dari produksi massal. Selanjutnya, pengertian dari perencanaan produk massal. Tadi kita sudah membahas produksi massalnya, kemudian kita rencanakan. Perencanaan produksi massal yaitu proses produksi barang pada satu periode yang sudah dijadwalkan. Jadi ketika kita sudah bersiap untuk memproduksi massal suatu produk, itu dijadwal sekalian. Dijadwalnya bisa dalam jangka waktu pendek, menengah, atau panjang. Nanti di slide selanjutnya bisa kita bahas. Proses produksi barang pada satu periode yang telah dijadwalkan melalui pengelolaan sumber daya, seperti tenaga kerja, bahan baku, peralatan, dan lain sebagainya. Jadi perencanaan produk massal di sini benar-benar dihitung sumber daya yang ada itu apakah bisa memproduksi secara massal atau tidak. Ketika tidak atau mengalami kekurangan, berarti sumber dayanya harus ditambah atau produksinya dulu yang diturunkan. Bila disesuaikan seperti itu. Tenaga kerjanya apakah sudah mencukupi, bahan bakunya, peralatannya, dan lain sebagainya. Jadi produksi massal itu tidak hanya siap untuk diproduksi, tetapi juga perencanaannya harus matang terlebih dahulu. Selanjutnya, tujuan dari perencanaan produksi. Ya, yang pertama, meminimalkan biaya serta memaksimalkan keuntungan, sama seperti poin yang sebelumnya ya. 2, memaksimalkan kepuasan pelanggan. Jadi ketika kita mempunyai perencanaan yang baik, itu kita bisa menganalisa kepuasan pelanggan. Jadi kita riset dulu masyarakat atau pelanggan kita nanti itu butuhnya seperti apa, menariknya dengan produk kita itu ketika dibuat seperti apa. Ketika kita bisa melihat peluang itu, kita nanti bisa memaksimalkan kepuasan pelanggan, karena produk yang kita hasilkan tadi sesuai dengan yang pelanggan inginkan. Yang ketiga, meminimalkan perubahan nilai produksi. Keempat, meminimalkan perubahan tenaga kerja. Jadi untuk poin 3, ketika kita merencanakan suatu produksi, kita bisa menghitung secara detail, sekaligus juga menjelaskan di nomor 4, bisa kita hitung nilai produksinya itu berapa, bahan baku yang dibutuhkan berapa, kemudian tenaga kerja yang kita butuhkan dengan bahan baku yang kita punya itu kita butuh berapa, itu bisa kita minimalkan. Kemudian memaksimalkan perlengkapan dan inventaris. Ketika
produksi, tenaga kerja, bahan baku sudah ada, kita bisa memaksimalkan perlengkapan. Kita butuh alat misalkan, oh dengan bahan baku sekian, dengan tenaga kerja sekian, ingin misalkan menggunakan alat yang bagus kualitasnya, karena sudah dihitung di poin-poin sebelumnya ini, kita bisa memaksimalkan inventaris dan perlengkapan yang ada di perencanaan kita, sehingga itu akan meningkatkan produktivitas pada produk yang kita hasilkan. Selanjutnya, apa kemudian fungsi perencanaan produksi yang akan kita lakukan ini? Fungsinya yang pertama adalah menjamin rencana produksi dan pemasaran produk. Karena ini kita berbicara produksi massal, produksi yang secara besar-besaran, jadi tidak mungkin kita asal memproduksi produk tersebut. Harus ada rencana produksi dan pemasaran yang menjamin lancarnya alur produksi barang atau jasa yang kita luncurkan tadi. Yang kedua, mengukur kapasitas produksi yang konsisten terhadap rencana produksi. Yang ketiga, alat untuk memonitor hasil produksi. Jadi perencanaan itu juga sebagai alat bagaimana kita memantau, memonitor, mengevaluasi hasil produksi yang sudah kita lakukan. Jadi perencanaan di sini sangat penting karena mengingat kita akan memproduksi massal suatu produk atau membuka cabang dari jasa yang kita dirikan dan lain sebagainya. Selanjutnya ada unsur dari perencanaan produksi yang harus kita pahami bersama. Yang pertama ada tujuan produksi. Ada rencana, itu mesti ada tujuan apa yang akan dicapai dari perencanaan tersebut. Yang kedua, pengukuran dan standar produksi, ya kualitas produksi kita itu seperti apa kualitasnya. Kemudian yang ketiga, perencanaan merupakan fakta objektif. Yang keempat, perencanaan harus bisa diukur. Kemudian tahap awal pelaksanaan produksi. Jadi kelima unsur ini adalah tahapan-tahapan yang bisa kita lakukan untuk merencanakan suatu produksi. Selanjutnya ada beberapa jenis perencanaan produksi, yaitu yang pertama ini tadi yang saya sempat singgung di slide awal tadi, ada long range planning. Jadi perencanaan jangka panjang. Jadi untuk perencanaan jangka panjang ini bisa direncanakan untuk produksi rentang 5 tahun ke depan. Misalkan sekarang kita merencanakan untuk produksi 5 tahun ke depan, itu seperti apa, dari perincian bahan baku, tenaga kerja, biaya, peralatan, sumber daya dan lain sebagainya, itu bisa digunakan untuk jangka panjang. Yang kedua ada medium range planning. Medium berarti level menengah ini rentangnya adalah perencanaan 2-3 tahun. Sedangkan untuk yang short range planning ini perencanaan jangka pendek, waktunya sekitar 1 tahun atau bahkan bisa di bawah 1 tahun. Selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan produksi ada 2, yaitu eksternal dan internal. Untuk eksternal berarti faktor-faktor yang di luar dari produksi kita. Misalkan kebijakan pemerintah itu kan kita tidak mengotak-atik di dalamnya, jadi ya kita ikuti saja peraturannya seperti apa, itu kita ikuti. Kemudian ketika ada bencana alam atau musibah, itu sesuatu faktor yang tidak bisa kita kendalikan berjalannya seperti apa. Untuk yang faktor internal, yang pertama contohnya kapasitas mesin, itu adalah juga mempengaruhi produktivitas dan perencanaan produksi kita. Kemudian yang kedua, produktivitas tenaga kerja serta kemampuan pengadaan barang. Kemudian langkah-langkah perencanaan produksi. Jadi ada 3 poin yang saya rangkum di sini. Yang pertama ada penelitian dan pengembangan produk. Jadi ketika kita ingin melakukan perencanaan produksi, hal pertama yang bisa kita lakukan adalah meneliti dan mengembangkan produk yang akan kita hasilkan. Yaitu yang pertama, meneliti proses produksi. Jadi barang yang akan kita hasilkan itu proses produksinya seperti apa, apakah butuh alat yang
kualitas yang tinggi dengan kualitas tinggi, atau bahan baku yang mendapatkannya susah, harus ekspor atau impor bahkan dan sebagainya. Kemudian penelitian produknya itu nanti hasilnya seperti apa atau mau dibuat bagaimana, ya itu langkah awal. Kemudian yang kedua, setelah meneliti dan mengembangkan, kita cari gagasan atau ide dan seleksi produk. Yang pertama yaitu mencari gagasan, ide produk, ide barangnya itu seperti apa, ide jasanya seperti apa. Kemudian diseleksi, apakah di sekitar kita itu ada produksi yang sama dengan perencanaan yang sedang kita rancang. Kalau memang ada yang sama, berarti kita harus mengunggulkan produksi kita. Kalau yang sudah ada dia punya poin A, kita harus punya poin A, B, C, dan lain sebagainya. Kemudian bisa didesain untuk produk awalnya, kemudian diuji, dilakukan pengujian, setelah itu bisa dievaluasi, direvisi sampai pada poin 5, yaitu desain akhir. Kemudian selanjutnya menetapkan skala produksi. Setelah 2 poin di atas dilalui, poin ketiganya adalah menetapkan skala produksi, yaitu dengan penetapan waktunya tadi, apakah perencanaannya jangka panjang, menengah, atau jangka pendek. Kemudian kualitasnya, menghitung biaya produksinya, memperhitungkan penetapan tenaga kerja, peralatan, dan menghitung bahan baku. Jadi 3 poin ini adalah langkah-langkah perencanaan produksi. Step-stepnya harus mulai dari mana, ya ada di 3 poin ini yang masing-masing ada poin-poin pendukung di dalamnya. Silakan dicermati ya. Selanjutnya tugas kedua seperti biasa. Jadi silakan diperhatikan bahwa tugas kalian yang kemarin itu nantinya agenda saya itu adalah menciptakan produk itu sampai jadi. Jadi kalau kemarin saya lihat ada yang produksi donat, ada yang produksi jamur crispy untuk yang barangnya, kemudian yang jasanya ada yang membuat website, kemudian ada yang servis komputer, ada yang ingin buka bengkel, ada yang swalayan, dan lain sebagainya. Itu nanti hasil akhirnya bisa diwujudkan secara nyata, secara real. Jadi kalau yang memproduksi donat ya harus sampai donatnya jadi. Yang membuat website paling tidak rancangan websitenya itu sudah jadi jelas, sehingga kita bisa mempraktekkan usaha kita itu bisa layak untuk disajikan ke masyarakat. Jadi seperti itu. Nah, ketika tugas yang kemarin itu mau diganti judul, misalkan dari jasa ke barang atau sebaliknya, silakan diganti, tidak apa-apa. Yang penting nanti di project akhirnya itu bisa fix, tidak ada perubahan lagi. Karena tugasnya nanti itu dari tugas yang kemarin, tugas pertama sampai nanti tugas terakhir itu akan saling berkaitan. Jadi ketika pondasinya kemarin di tugas 1 itu belum fix, misalkan belum final, silakan diganti, tidak apa-apa. Saya masih memberikan kesempatan maksimal sampai tugas 2 ini. Jadi saya harapkan tugas 2 ini usaha kalian itu jelas bentuknya seperti apa. Kalau barang itu ya barangnya jelas, bisa mungkin diproduksi nanti di tugas akhir. Kalau yang jasa juga bisa dipraktekkan di tugas akhir. Jadi harapnya seperti itu. Ini adalah modal kalian, modal tambahan kalian selain materi produktif. Ini juga bisa dijadikan bekal kalian nanti ketika lulus, bisa sudah memahami ilmu-ilmu berwirausaha, dan kita juga praktek langsung usaha sesuai dengan rancangan yang sudah kalian buat. Oke, tugas hari ini seperti apa? Yang pertama, dari rancangan tugas kalian yang kemarin ya, untuk hari ini silakan ditambahkan unsur perencanaan produksi tadi yang ada 5 poin itu, silakan ditulis. Jadi usaha kalian yang sudah kalian tulis kemarin itu unsur perencanaannya itu apakah sudah memenuhi syarat dari 5 poin yang sudah tadi kita pelajari.
ya, kalian tulis di sana, ditambahkan dari file yang sudah ada sebelumnya saja, tidak usah membuat file baru, sehingga nanti kita ngeceknya lebih mudah gitu ya. Kemudian yang kedua, silakan dicantumkan juga jenis-jenis perencanaan produksi yang ada pada rancangan kalian. Apakah kalian merencanakan jangka panjang, jangka menengah, atau jangka pendek? Silakan dijelaskan di situ. Yang ketiga, langkah-langkah perencanaan produksi. Ya, langkah-langkahnya silakan dijelaskan secara rinci sesuai dengan poin-poin yang ada di pembahasan tadi. Silakan dipelajari kembali. Jadi 3 poin ini silahkan ditambahkan dalam satu file yang kemarin, dijadikan satu, sehingga nanti dari atas sampai bawah itu saling berkaitan dan berurutan. Ketika kalian ingin ganti usaha dari produk, dari barang ke jasa atau sebaliknya, berarti dari awal merancang ulang, kemudian disusun kembali sampai lengkap ada langkah-langkah perencanaan produksi ya. Jadi disusun lagi dan dicantumkan poin 1, 2, 3 gitu ya. Kemudian untuk format penulisannya saya membebaskan untuk formatnya seperti apa, tapi ingin saya samakan untuk pengaturan paragrafnya, karena kemarin di tugas kalian masih belum ada yang rapi ya. Jadi di awal hurufnya 14, slide keduanya 12, kemudian fontnya masih bermacam-macam. Nah, itu usahakan disamakan. Jadi ketika kalian membuat suatu makalah atau proposal, itu penulisan itu penting, karena nanti ketika kalian misalkan mengajukan ke suatu badan usaha, itu akan menjadi pertama kali ya tulisanmu itu, ya hasil tulisanmu itu. Jadi untuk tugas ini silahkan ditulis dalam format dokumen atau PDF terserah. Kemudian silakan disetting kertasnya A4. Ini juga silakan direvisi untuk tugas yang kemarin ya. Yang kemarin silakan diformat ulang, kertasnya A4, kemudian fontnya Arial dengan font size-nya 11, kecuali untuk bagian judul atau halaman judul silakan disesuaikan dengan logo dan lain-lainnya. Kemudian margin dari kertas itu silakan semua diatur 2 cm, jadi atas, bawah, kanan, kiri semuanya diatur 2 cm. Kemudian untuk penulisan paragrafnya silakan dibuat justify atau rata kanan kiri, jadi terlihat rapi. Untuk template-nya segera akan saya buatkan sehingga nanti formatnya bisa sama. Sementara kita seragamkan dulu dengan format penulisan pada poin 4 ini. Kemudian yang terakhir, seperti biasa setelah kalian kerjakan silakan dikumpulkan dalam format dokumen boleh, PDF boleh, kemudian dikumpulkan pada forum Google Classroom. Dan saya ingatkan kembali, silakan dikumpulkan tepat waktu sesuai dengan tenggat waktu yang sudah tersedia di dalam Google Classroom. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Untuk kalian yang masih bingung atau yang masih belum paham tentang tugas atau tentang penjelasan saya yang di atas tadi, silakan langsung ditanyakan, kita bisa diskusikan di forum Google Classroom ya. Kita diskusi bersama di sana nanti, dan kita akan membahas solusinya nanti seperti apa. Baik, saya akhiri untuk pertemuan kedua hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu lagi minggu depan insya Allah dalam video bagian kedua. Dalam video bagian kedua masih tentang perencanaan produksi massal, penjelasan poin-poin yang belum ada di bagian ini kita akan sambung di video bagian 2. Baik, terima kasih, saya akhiri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.